Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pertemuan kelima kita pada mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid ini, dengan temanya itu adalah perhitungan farmasetika untuk sediaan liquid. Pada materi ini akan difokuskan perhitungan-perhitungan umum atau dasar-dasar yang akan digunakan untuk mengerjakan resep. Jadi formulasi suatu resepnya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana perhitungan BJ, DM, perhitungan bahan-bahan untuk yang pengenceran, sampai ke cara kerja suatu resep ya. Kemudian nanti pada video selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan untuk evaluasi, karena pada beberapa evaluasi suatu sediaan memerlukan perhitungan khusus untuk bisa mendapatkan hasil evaluasinya ya, seperti BJ, viskositas, kemudian volume sedimentasi, derajat flokkulasi, dan yang lainnya ya. Oke, seperti bisa dilihat pada slide pertama ini, kita akan membahas tentang suatu istilah kelarutan ya. Seperti yang di awal pada pertemuan pertama itu sudah ada temannya yang menambahkan tentang istilah-istilah kelarutan. Nah, ini wajib dihafal di dalam kepalanya agar dapat diingat dan nanti akan diaplikasikannya itu pada saat perhitungan bahan-bahan dan CK ya. Jadi perhitungan bahan-bahan dan cara kerja. Untuk apa sih pentingnya kita mengetahui istilah-istilah kelarutan ini ya. Jadi di sini ada 2, 4, 7 istilah kelarutan ya. Yang pertama itu adalah sangat mudah larut, dia kurang dari 1, mudah larut 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, dan yang terakhir itu praktis tidak larut, dia lebih dari 10.000. Konsepnya adalah 1 gram zat, ini 1 gram ya, 1 gram. Nah, dilarutkan ini berapa mili cairannya ya. Ini adalah berapa mili aquades yang digunakan. Jadi ingat, bobot zat aktifnya itu adalah dalam 1 gram, bukan dalam miligram. Berarti kalau dia dalam miligram, kalikan dia atau ubah dia menjadi bentuknya gram, bukan dalam miligram ya. Pada contoh soal yang sudah Ibu share sebagai tugas, bukan contoh soal ya, tugas yang telah Ibu share itu bisa dilihat masing-masing ada beberapa 8 atau 8 pertanyaan tentang kriteria. Apa kriteria kelarutan jika dia larut dalam 70 bagian air gitu ya. Nah, kalau misalnya kasih contoh gitu kan, kayak contohnya nanti di slide selanjutnya. Jadi istilah kelarutan ini tolong hafalkan di dalam kepalanya ya, jadi bukan di luar kepalanya. Jadi artinya betul-betul paham untuk istilah-istilah kelarutan. Disingkatin aja anak SMK farmasi ini tahu cara mudah untuk menghafalnya ya. SML, ML, L, ASL gitu ya, sangat mudah larut kurang dari 1 sebagian. Hanya 7 poin yang harus dihafalkan dan kata kunci awalnya untuk di volume air yang digunakan ya. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, nah ini menghitung jumlah pelarut yang digunakan dan kriteria kelarutannya. Jadi ini adalah contohnya ya. Nah, soal pertama itu adalah zat aktif CTM mudah larut di dalam air ya, mudah larut di dalam air. Berarti di sini pertanyaannya berapa kriteria kelarutannya ya. Kalau mudah larut dalam air artinya memerlukan berapa mili pelarutnya ya. Mungkin bisa dilihat pada slide selanjutnya. Ini adalah di mudah larut itu, bentar Ibu perbaiki dulu ininya, kenapa lari ya. Oke, mungkin dihapus saja. Ya, jadi bisa dilihat di sini adalah mudah larut, berarti dia memerlukan
1 sampai 10 ml air. 1 yang paling kecil, 10 yang paling besar. Maknanya seperti itu ya. Berarti kita lanjut ke slide pertanyaannya tadi. Berarti di sini berapa mili dia akan larut? Berarti dalam range 1 sampai 10 mili. Ya terserah nanti mau ngambilnya berapa, mau 2, mau 5 atau 10 ya. Kalau lebih bagaimana? Ya tambah mudah, dia akan lebih cepat dia larut. Artinya semakin banyak akan air yang untuk bisa melarutkannya. Oke. Yang kedua, 0,5 gram CTM membutuhkan air berapa mili? Nah, ini tadi jawabannya sudah kelihatan itu di dalam 1 sampai 10. Nah, berarti kalau pertanyaan kedua 0,5. 0,5. Berarti berapa air yang diperlukan untuk melarutkannya? Kita kalikan berapa airnya tadi. Nah, tadi kan ada range 1 sampai 10. Itu terserah mau dipakai berapa. Mau 10, oke, lanjut saja. 10. Berarti dia air yang digunakannya adalah 5 mili ya. 0,5 dikali 10 berarti jumlah air yang digunakan untuk melarutkan 0,5 gram CTM itu adalah 5 mili air gitu ya. Nah, untuk tadi kan Ibu bilang terserah nih 1 sampai 10, mau 1 pun boleh gitu ya. Oke, kita hitung 0,5 dikali 1. Berarti dia tetap 0,5 mili. Nah, cuma persyaratannya untuk menakar di gelas ukur bisa dicatat ya. Untuk menakar menggunakan gelas ukur, volume yang paling kecil bisa kita ukur itu adalah 2 mili ya. Kecil sama dengan 2 mili. Untuk mengukur menggunakan gelas ukur 10 mili ya. Volume paling kecil yang bisa kita ukur adalah 2 mili. Artinya kalau dia 0,5 mili bisa kita menggunakan gelas ukur? Tentu tidak bisa. Pokoknya gimana carilah perhitungannya dia paling kecil itu adalah 2 mili. Ya, kalau di bawah itu berarti belum bisa kita ukur menggunakan gelas ukur. Oke, sudah dicatat ya. Persyaratan pertama nanti pada saat akan praktikum ya, atau konsep penggunaan gelas ukur. Kenapa seperti itu, Bu? Dia kan urutan si gelas ukur itu ya. Ini si gelas ukurnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Sampai 10 mili. Kan 1 ada nih, 1 mili. Kenapa enggak boleh, Bu? Kenapa dia harus di 2 mili yang diperbolehkan? Jadi jawabannya adalah agar dia valid gitu volume yang digunakannya. Kalau 1 dikhawatirkan itu istilahnya presisi gitu ya, tidak kurang lah nanti dia gitu dari yang diukur gitu ya. Jadi 2 ml adalah standar volume paling kecil yang bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga itu adalah parasetamol larut dalam 70 bagian air ya. Jadi kita lihat dulu slide 70 bagian air. Berarti dia masuknya ke kriteria atau istilah yang agak sukar larut. 30 sampai 100 ya. Berarti ini kan masuk di 70 bagian air sih parasetamolnya tadi ya. Oke, berarti di sini apa kriteria kelarutannya ya? Jadi kalau ada soalnya seperti ini yang ditanya tentu adalah kriteria kelarutannya. Berarti dia adalah agak sukar larut ya. Kita lihat lagi di sini, agak sukar larut itu adalah 30 sampai 100 bagian air. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti akan ada dua kondisi pertanyaannya, berapa mili yang diperlukan, dan yang kedua itu adalah apa kriteria dari kelarutannya tadi. Nah, soal lanjutan dari bagian parasetamol tadi, jika pada suatu resep parasetamol 500 mg, berapa jumlah air yang dibutuhkan dan apa kriteria kelarutannya? Oke, 0,5 lagi ya, berarti ya 0,5 gram dikali 70 bagiannya. Itu adalah di 35 mili
ya. Berarti untuk melarutkan 0,5 gram parastamol itu memerlukan airnya sebanyak 35 mili ya. Caranya adalah di 0,5 dikali 70 bagian air ya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 35 mili. Untuk melarutkan 0,5 gram itu diperlukan 35 mili air ya, Aquades. Oke. Lanjut kita ke, nah ini ada beberapa pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan. Ini silakan nanti ditambahkan untuk tugasnya ya. Jadi ada 5 pertanyaan tambahan untuk kriteria kelarutannya tadi ya. Ini bisa jadi tugas ya, sebagai tambahan tugasnya. Oke, nah lanjut kita masuk ke rumus perhitungan DM larutan. Mudah-mudahan masih diingat untuk persen DM ya. Persen DM 1 kali ini untuk yang pulveres ya. Kita ulang lagi lah dulu dari yang si pulveres ya. Ini untuk yang di pulveres. Kadar pada resep per DM 1 kali dikali 100%. Nah untuk yang persen 1 harinya tinggal dikali saja durasi pemakaian seharinya, durasi pakai 1 hari ya, pemakaian 1 harinya dikali kadar pada resep per DM 1 hari dikali 100% ya. Jadi ingat di DM sama di 1 kali dan 1 hari itu ada bedanya di waktu pakainya saja ya. Di 1 hari itu ada tambahan signa dikali kadar pada resep per DM 1 harinya dikali 100%. Nah kita akan bahas sekarang itu adalah di larutan ya, yang di untuk volume untuk persen DM larutan ya. Kalau untuk DM 1 kali dan 1 hari itu sama saja ya, umur per ya tergantung dealing apa yangnya gitu ya, N per N tambah 12 atau N per 20 atau dia dewasa. Nah kalau dia dewasa ini langsung di persen DM-nya ya, langsung di persen DM 1 kalinya. Nah lihat di sini karena dia larutan berarti perubahannya adalah volume pemakaian 1 kali dalam mili, volume pakai 1 kali dalam mili per volume sediaan di dalam mili dikali kadar pada resep per DM 1 kali, tergantung nanti berapa DM-nya yang didapat, tergantung usianya dikali 100%. Kelihatannya bedanya, kalau yang di pulveres itu adalah langsung kadarnya, kadar pada resep. Sekarang ini ditambahkan dulu volume pemakaian 1 kali per volume sediaan. Nah untuk yang di DM 1 harinya sama seperti yang pulveres, itu adalah signanya, frekuensi pemakaian 1 hari dikali volume pemakaian 1 kali per volume sediaan dikali kadar pada resep per DM 1 hari dikali 100% ya. Jadi kalau kita lihat dari DM pulveres itu ada penambahan di sebelah kiri DM, yaitu adalah volume pakai 1 kali per volume sediaan ya. Volume 1 kali per volume sediaan dikali kadar pada resep per DM dikali 100% ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dicatat dan kembali ini harus dihafalkan di dalam kepalanya. Bedanya di sini adalah karena dia larutan, ingat volume 1 kali pakai per volume sediaan dikali kadar pada resep per DM 1 kali atau 1 harinya kemudian dikalikan 100%. Ini untuk yang persen DM. Kalau untuk yang DM biasa, DM 1 kali 1 hari itu tidak ada perubahan dari yang di pulveres kemarin. Oke ya, lanjut dicatat dulu karena nanti akan ada contohnya. Nah kita lanjut ke volume sendok takar. Nah tadi kan di rumus itu ada
volume 1 kali ya. Nah, ketahuan volume 1 kalinya itu adalah dari signa ya. Ketahuan volume 1 kalinya itu berapa, itu adalah dari signa pada resepnya. Pada signa pada resep itu akan ada S3DD gitu ya. S3DD C1. Nah, kalau C1 berarti dia berapa? C itu apa? C itu adalah kohlear ya, kepanjangannya sendok makan, latinnya kohlear, artinya sendok makan dan volumenya 15 mili. S3 DTD S3 DD CTH1 berarti dia berapa mili? CTH itu apa? CTH adalah kohlear tea atau sendok teh dan dia volumenya 5 mili. Nah, kemudian ada lagi CP1. CP itu apa lagi? Kohlear pultis atau sendok bubur. Berapa volumenya? 8 mili. Ya, jadi ada 3 ukuran sendok yang umum digunakan pada suatu resep larutan. Sendok makan, sendok teh, dan sendok bubur ya. Oke, nah mungkin nanti akan ketemu C setengah. Kalau C setengah ini berapa mili? C setengah. C itu 15, setengahnya 15 berarti berapa? 7,5 mili ya. Begitu. Nah, CTH setengah juga artinya setengah dari 5 itu adalah 2,5 mili ya. CP setengah, sendok bubur tadi 8 berarti dia adalah 4 mili. Tetapi tidak asing juga, nanti umumnya akan langsung bisa dituliskan seperti ini ya. S3DD 2,5 mili ya, tergantung dokternya sih dia mau pakai latin atau pakai langsung berapa volume sediaannya. Nah, kemudian di sini ada CC itu adalah sama dengan mililiter ya. CC itu sama dengan mililiter. Oke, ini untuk volume sendok takal. Jadi sudah ketahuan ya berapa volume pakainya, ini akan tergantung ke signanya tadi. Oke, pengerjaan resep larutan. Yang pertama kita akan menghitung DM, penimbangan bahan-bahan, dan cara kerja. Artinya ini yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, lihat pada contoh resep larutan berikut. Di sini adalah resepnya difenhidraminasel 75 mg, campuran buat lapotio 100 ml, signanya sari 3 kali 1 sendok teh untuk Ari berumur 14 tahun. Pertanyaannya, hitung DM, penimbangan bahan-bahan, dan CK dari resep di atas ya. Oke, bisa dilihat di sini difenhidramin 75 mg, posio 100 ml. Berarti di sini keterangan-keterangan yang wajib dipahami sekali lagi ini adalah volume sediaan ya. Oke. Nah, yang ini adalah volume 1 kali pakai. Ya. Dibuat catatannya sendiri ya, kalau tak paham nanti tulisan ibu ini, jadi silakan diulang lagi nanti setelah selesai di rewind aja lagi bagian video ini untuk lebih jelasnya gitu ya. 100 ml itu adalah volume sediaan, CTH1 itu adalah volume 1 kali pakai. Oke, kita lanjut ke pengerjaannya. Yang pertama itu adalah di DM ya. Oke, perhitungan DM. DM difenhidraminasel diketahui itu adalah 1 kali 100 mg dan 1 harinya 250 mg. Volume pemakaian 1 kalinya CTH atau 5 mili. Kemudian frekuensi pemakaiannya 3 kali sehari 5 mili. Volume sediaannya 100 mili. Untuk umur 14 tahun digunakan rumus Dilling N/20. Oke, kita lanjut ke perhitungan DM-nya. Seperti biasa untuk 1 kali tidak ada perubahan dari yang DM pulveres. 14/20 dikali 100. 100 itu dari mana? Dari DM 1 kali. Ya, ini adalah di DM 1 kalinya. Hasilnya adalah 70 mg. Lanjut ke persen DM 1 kali. 5/100. 5 itu apa? Volume 1 kali pakai. 5 mili. 5/100. 100 itu dari mana? Volume sediaan ya. Berarti volume 1 kali pakai, volume 1 sendok penggunaan 1 kalinya per 100 mili dikali 75. 75 dari mana? Dari resepnya tadi ya. Ini adalah kadar pada resep. 70 DM ya. Ini adalah si DM kali 100%, sehingga dapatnya adalah 5,35%. Ya. Ulang lagi untuk yang persen 1 hari, tambahkan saja berapa kali pemakaiannya ya.
3 kali 5 per 100 dikali 75 per 175 karena dia DM 1 hari sudah berbeda dengan yang 1 kali. Dikali 100% dapatnya adalah 6,43% ya. Kalau kenapa Ibu buatkan suatu slide yang seperti ini sebenarnya konsep ya pembelajaran. Jadi kita pertama menjabarkan terlebih dahulu, artinya memahami terlebih dahulu konsep dari suatu resep ya, karena akan yang ketemunya itu nanti cuma hanya di satu bagian seperti ini saja. Nah ya, jadi ada 4 baris ya, 4 baris. Nah yang ditanya itu nanti adalah DM-nya. Nah Mbak sekarang poin-poinnya, tahapan-tahapannya untuk kita bisa lebih mudah memahaminya adalah kalau menurut Ibu ya, kenapa Ibu buatkan juga seperti ini sekaligus cara Ibu mengajarkannya adalah dijabarkan satu-satu dulu. Yang pertama itu kita mau ngapain? Yang pertama itu kita harus ketahui dulu data masing-masingnya. Tadi resepnya adalah difenidramin HCl, yang ditanya DM, berarti kita harus cari dulu DM 1 kali dan 1 harinya pada FI3. Kemudian kita akan pecah lagi 4 baris resep tadi itu, mencari volume pakai 1 kalinya ya, kita bisa dilihat di Signa. Ini bisa ketemunya di Signa ya. 1 sendok teh, berarti 1 sendok teh berapa mili? 5 mili. Yang ketiga adalah volume sediaan. Volume frekuensi pemakaian dulu ya. Frekuensi pemakaian atau berapa kali dia sehari digunakan. Ini dari mana? Dari Signa juga ya. 3 kali sehari. Kemudian baru di volume sediaannya. Itu adalah 100 mili. Artinya keempat data ini kan diperlukan nanti untuk perhitungan di DM. Artinya kalau kita mau buat meracik suatu sediaan, bahan-bahannya dipersiapkan terlebih dahulu di atas meja, baru mulai diracik. Jangan diambil beberapa botol, mungkin setelah diambil karena sediaan atau botol sediaannya tidak ditemukan, ya udahlah racik aja lah dulu, nanti baru dicari lagi. Itu pun kalau nanti pada saat selesai diketemukan botolnya. Kalau enggak ya muter-muter labur lagi untuk mencari botol sediaan tadi ya. Itu tidak dibenarkan seperti itu. Tidak efisiensi waktu juga, dan dikhawatirkan nanti kondisi yang ada di meja itu ya kita tidak tahu ya, terbanglah dia atau bagaimana, tumpah air atau bagaimana seperti itu ya. Jadi standby kan dulu semua bahan di meja, alat di meja. Nah sudah selesai, sudah ada semua komponennya, baru kita racik. Jadi jangan setengah-setengah, diambil dulu beberapa bahan, dilanjutkan pengerjaan. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya adalah bahan-bahan ya. Ini untuk perhitungan penimbangan bahan-bahan. Nah, tadi adalah data-data yang diperlukan untuk DM. Sekarang data-data yang diperlukan agar bisa kita menimbang atau menghitung nanti volume pada sediaannya tadi ya, volume pelarutnya kah gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah data kelarutan. Nah data kelarutan ini nanti di kolom tabel atas yang kemarin di Farda 1 dikosongkan, sekarang wajib diisi. Karena untuk apa ya? Untuk di bahan-bahan ini perlu diketahui nanti berapa kelarutannya. Oke, seperti resep ini difenidramin itu kelarutannya adalah mudah larut di dalam air, atau kalau di dalam rengnya 1 sampai 10 bagian air. Artinya apa? 1 gram difenidramin mudah larut dalam 1 sampai 10 ml air. Untuk menentukan berapa mili yang akan digunakan terserah saja. Ya, tadi ini sudah Ibu jelaskan. Aturannya adalah volume paling kecil yang bisa diukur di dalam gelas ukur adalah 2 mili. Ya, ini Ibu ulang lagi penjelasan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan di awal. Lanjut, berarti kita bisa langsung ke penimbangan bahan-bahan. Berarti yang pertama adalah difenidramin 75 mg sesuai pada resep. Nah, untuk yang larutan, kalau kemarin di pulveres itu ada instruksi kerjanya yang membingungkan, tetapi harus diwaspadai, itu adalah adanya tanda DTD dan tidak pakai DTD, data less dosis ya. Untuk di posio itu tidak ada, sudah hilang ya, sudah tidak perlu dirisaukan lagi masalah DTD-DTD-an itu, karena yang nanti perubahannya adalah di gram per mili ya. Kalau
pernah ada membeli gitu ya, Ibu rasa pernah lah ya kalau obat batuk gitu ada 120 mg per mili, atau seperti contoh resep yang Ibu kirim kemarin itu ada untuk mencari dosis lazimnya, karena keumumannya akan seperti itu, dia dosis itu adalah untuk berapa mili volume sediaannya. Milinya di volume sediaan cairan ini itu sama dengan yang si DTB-nya tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Difenhidramin 75 sesuai pada resep. Air untuk melarutkan difenhidramin adalah, nah pakai kita hitung-hitungan yang tadi ya, 0,075. Nah ingat ya, tadi pemahamannya adalah 1 gram difenhidramin dalam 1-10 bagian air. Resep kita adalah 75 mg, berarti kita rubah dulu dia menjadi dalam sediaan gram. Berarti 0,075 gram dikali 10 dapatnya adalah 0,75. 10 ini adalah sudah yang maksimal bisa maksimal dalam kriterianya tadi gitu ya. Nah, kita bahas dulu di secara realnya, artinya 0,075 gram difenhidramin sudah larut di dalam 0,75 mili. Jadi maksudnya seperti itu ya. 0,075 gram dikali 10 mili sama dengan 0,75 mili air yang diperlukan untuk melarutkannya. Artinya apa? 0,075 gram difenhidramin ini sudah larut di dalam 0,75 mili Aquades. Nah, tetapi berdasarkan aturan, volume paling kecil yang bisa diukur menggunakan gelas ukur itu adalah 2 mili. Artinya apa? Kalau gitu gimana dong? Ini sekarang 0,75 dihitung-hitungannya. Ya masukin aja 5 mili. Boleh enggak kalau kita ukur di 5 mili? Ya sangat boleh gitu ya. Artinya makanya di sini poin pentingnya tadi. Pemahamannya 0,075 gram atau 75 mg itu sudah larut di dalam 0,75 mili. Kurang dari 1 mili dia sudah larut. Kalau kita mau taruh dia 5 mili, ya tambah mudah larut dia. Artinya kan perbandingan konsentrasi partikel dengan zat terlarutnya, solut dengan solvennya itu lebih banyak sih solven yang bisa untuk melarutkannya tadi. Ya boleh saja. Ya nanti berarti di bahan-bahan boleh mau ditulis berapa ya. Difenhidramin HCl 75 mili, kemudian Aquadesnya mau dibuat air untuk melarutkannya 5 mili. Langsung saja seperti itu boleh, bisa ya. Oke. Dan Aquades ya, tadi ada ini volume sediaan yang akan dibuat itu adalah AD 10. Nah, di sini ada AD ya, AD 10. AD itu artinya sampai 100 mili. Ya, hati-hati dengan tanda AD. Kalau dia tidak ada pakai tanda AD berarti berapa? Ya memang 100 yang harus disediakan. Kalau ada tanda AD ya dicukupkan saja nanti sampai dia 100. Nah, ini akan berkaitan ke pertemuan pertama pada materi praktikumnya nanti cara menara, mengkalibrasi, tara dan kalibrasi. Oke, kita nextkan dulu untuk melanjutkan pertanyaan ketiganya, cara kerja ya. Oke, di sini ada cara kerjanya. Siapkan alat dan timbang bahan, kalibrasi botol 100 mili ya. Sekarang ada istilah baru lagi yang akan dipelajari, itu adalah kalibrasi. Dicatat saja dulu, nanti materinya akan diberikan untuk pada saat pendahuluan praktikumnya ya. Oke, yang kedua itu adalah difenhidramin digerus halus. Nah, ini adalah cara untuk bisa membuat mudah larut dari dia sudah mudah larut juga, tetapi akan mempercepat proses kita ngaduk-ngaduknya ya digerus terlebih dahulu lah si difenhidramin atau zat padatnya tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, ditambahkan 2 atau 10 mili air. Mau 5 pun nggak apa-apa. Mau berapa 20 pun ya nggak apa-apa. Karena dia airnya tadi adalah AD 100 kan, mau dibuat 80 mili pun airnya oke-oke saja ya. Karena dia hanya bahannya difen dan Aquades saja untuk mencukupkannya sampai 100 mili. Aduk sampai larut, tambahkan Aquades sampai tanda batas ya. Nah, kalau untuk kalibrasi ini bisa dibuatkan di catatannya juga, ada cara kerjanya itu adalah sampai tanda batas. Ini berkaitan dengan kalibrasi ya. Ini ada kaitannya ya. Jadi ditulis saja terlebih dahulu
cara kerja dengan kalibrasi berarti tanda penutupan pengecekannya itu adalah tambahkan air sampai tanda batas karena dia dikalibrasi. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ke resep kedua. Nah, ini temanya kalau yang tadi adalah DM, penimbangan bahan-bahan, dan cara kerja sudah dijelaskan. Sekarang adalah jika ada pengenceran. Ya, bayang ya. Mungkin ingat lagi kalau pengenceran di pulveres yang paling kecil ditimbang adalah 50 mg. Nah, kalau ini gimana caranya gitu ya untuk mencukupkannya? Apakah dia ada 1:10 pula gitu ya? Ada SLCC-nya yang harus ditambahkan 450 mg misalnya seperti itu. Ya, jadi sangat berbeda untuk yang pulveres dengan yang di larutan. Ya, kita lihat ini adalah resepnya CTM 24 mg. Misevac Fusio 100 ml 3 kali sehari 1 sendok teh atau 5 ml, dan Proari 14 tahun ya, masih sama umurnya di 14 tahun yang tadi. Oke, lanjut ke cara kerjanya ya. Sebelum bisa membuat atau perhitungan di cara kerja pengenceran, kita perlu ketahui dulu data kelarutan dari CTM. Jadi CTM itu larut dalam 4 bagian air. Jadi sangat mudah larut jatuhnya ini ya. CTM 4 mili saja dia sudah larut. Nah, untuk tadi pada resep itu adalah 24 mg, yang bisa ditimbang itu adalah 50 mg. Ya, ini dari mana datang 50? Ya, balik lagi mengingat yang di Fardas, timbangan miligram paling kecil yang bisa ditimbang itu adalah di 50 mg. Berat paling kecil yang bisa ditimbang. Oke. Konsep hasil pengenceran larutan sama dengan pengukuran volume minimal dalam gelas ukur, hasilnya harus minimal 2 ml. Ya, kenapa? Karena kita akan mengukurnya dengan gelas ukur. Jadi gelas ukur pokoknya paling kecil yang itu adalah di 2 ml. Kita lanjutkan. Nah, ini dia cara pengencerannya. Pertama itu adalah timbang 50 mg CTM karena yang paling kecil bisa ditimbang. Kemudian ditambahkan air 5 ml, aduk larut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa 5 ml? Tadi kan dia kelarutannya larut dalam 4 bagian air. Kenapa berlebih gitu ya? Oke, kita lihat dulu di poin selanjutnya. 24/50 dikali 5 dapatlah dia 2,4 mili. Bisa diukur pakai gelas ukur? Ini sudah bisa diukur menggunakan gelas ukur. Jadi dari hasil pengenceran itu di pipet 2,4 mili, sisanya diapain? Nah, kalau pulveres dibungkus lagi kemudian dikumpul, sekarang ya dibuang aja ya. Nggak akan bisa, tidak akan perlu dilihatkan gitu ya. Nah, itu dulu ya, dapatnya adalah 2,4 mili. Nah, balik dia ini penjelasannya. Maka akan timbul pertanyaan, kenapa diambil air untuk melarutkan 5 mili? Mengingatkan kembali maksud dari tabel kelarutan, mudah larut 1 gram bahan obat larut dalam 1 sampai 10 ml air. Sedangkan CTM itu kelarutannya adalah 1 gram larut dalam 4 CTM larut dalam 4 bagian air, berarti masuk kriteria larut ya. Mudah larut, masuk dalam kriteria mudah larut. Artinya adalah 0,024 gram dikali 4 mili yang bisa melarutkannya tadi, hasilnya adalah 0,096 mili. Ya, nah ini dia permasalahannya. 0,096 mili atau 1 mili kurang 0,004 itu bisa diukur dengan gelas ukur? Enggak bisa. Sehingga solusinya adalah dia harus dinaikkan ya. Jadi oke, perhitungannya seperti ini. 24/50 dikali 4 mili itu masih di 1,92 mili. Dan ini belum bisa diukur dengan gelas ukur. Yang tadi ini adalah pemahamannya. 0,024 gram atau 24 mg CTM itu dengan air 0,096 dia sudah larut ya. Nah, itu pemahaman dari kriteria kelarutan. Sekarang diaplikasikan dengan pengenceran. Kalau kita tetap menggunakan 4 mili juga, ternyata hasilnya itu adalah masih belum bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur yang persyaratannya adalah harus 2 mili. Ya. Oke. Jadi untuk rumus pengenceran, berapa yang diminta pada resep per yang minimum ditimbang dikali berapa mililiter yang dilarutkannya.
yang digunakan untuk melarutkan zat tersebut. Diulang lagi ya, silakan dicatat untuk pengenceran. Kadar pada resep per 50 mg, bobot paling kecil yang bisa ditimbang menggunakan timbangan miligram dikali volume yang bisa melarutkannya tadi, dikali volume untuk melarutkannya. Volume untuk melarutkannya dari mana? Pertimbangannya itu adalah dari kelarutannya ya. Dan dari hasil kelarutan tadi harus dihitung dulu, sudah bisa diukurkah dia dengan gelas ukur atau belum. Kalau belum, ya naikkan saja, nggak apa-apa. Artinya kan dengan yang kurang, yang belum bisa diukur dia sudah larut. Berarti kalau dinaikkan dia atau ditambah volumenya tentu akan lebih mudah dia larutnya. Ya, oke, berarti sudah 2 ya. Pembahasan kita tentang DM dan pengenceran. Nah, ini ada tambahan tugas lagi. Oke, sudah 2 tugas ya. DM 1, pengenceran 1. Bukan DM ya. Ini DM dan pengenceran, yang tadi adalah kriteria kelarutan. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk kita ke BJ. Bobot jenis ya. Di evaluasi sudah Ibu jelaskan bahwa BJ merupakan salah satu evaluasi dari baik larutan 1 fase dan larutan 2 fase ya. Perbandingan antara bobot sediaan dengan bobot pembandingnya pada suhu dan waktu tertentu. Suhu dan temperatur tertentu. Oke, kita lihat di sini contohnya resep efedrin NaCl 50 mg sirup simplex. Nah, catatan lagi, silakan dibuat. Perhitungan BJ dilakukan jika pada resep ada sirup simplex. Ya, otomatis itu kalau ada sirup simplex pada resepnya itu berarti ada kaitannya perhitungan BJ. Kemudian yang kedua, jika volume sediaan dalam gram ya, tulis dulu. Jika volume sediaan di dalam gram, kalau ini mah dalam mili ya, sesuai dia mili 15/260 nanti sudah hilang ya. Oke, kemudian perhitungan BJ itu di DM kaitannya adalah untuk menghilangkan satuan-satuannya sehingga ujung-ujungnya nanti adalah persen ya, persen DM dari BJ. Oke, persen DM dari si zat aktif tadi yang punya DM ya. Ditulis dulu karena contohnya pada slide selanjutnya. Berlaku untuk resep yang mengandung sirup karena akan mempengaruhi jumlah larutan yang akan diberikan, karena 1 kali pemakaian dan 1 hari pemakaian itu di dalam mili. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. BJ larutan itu adalah rasio antara jumlah sirup di dalam resep sirup otomatis di dalam gram ya. Karena sirup cairan kental yang tidak bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur dan dia harus ditimbang ya. Boleh pakai kacar loji ataupun nanti pakai cawan penguap. Dan jumlah larutannya itu di dalam mili. BJ larutan rasio antara jumlah sirup di dalam gram dan jumlah larutan di dalam mili. Sehingga kan rumus BJ apa? Satuan BJ gram per mililiter. Jumlah sirup dalam gram per jumlah larutan di dalam gram. Jadi ini adalah peraturannya, ada aturannya gitu ya. Jika hasilnya kurang dari 1/6 maka BJ larutan adalah 1. Jika kurang atau kecil daripada 1/6 BJ-nya adalah 1. Jika hasilnya adalah besar daripada 1/6 maka BJ-nya adalah 1,3. Ada yang bertanya 1/6 itu dari mana? Nah, ini ada hitung-hitungannya atau sehingga dia menjadi suatu ketetapan. Ini dari penelitian ya, dari penelitian di Martin. Silakan dilihat di buku Martin, itu panjang sebenarnya penjelasannya, tapi bisa dibaca atau diketahui alasannya kenapa dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentunya untuk melihat bagaimana agar volume itu nanti sama dengan bobot. Volume dalam bobot dalam gram itu sama dengan mili. Karena konsepnya pasti beda ya kan, yang akan ditimbang dan diukur itu pasti beratnya beda. Nah, sekarang untuk penyamaannya dihitunglah si BJ ya.
dimasukkan pada perhitungan DM. Oke, dan ini, nah ini tolong diingat di dalam kepala juga ya konsepnya, karena pas hitung-hitungan BJ nanti akan ketahuan ini BJ-nya 1 atau 1,3. Kenapa? Karena akan diperlukan pada perhitungan DM. Oke, kita lihat aplikasinya. Sebelumnya ada tambahan rumus untuk perhitungan DM dengan menggunakan BJ ya. Bisa dilihat di sini. Kalau tadi kan seperti ini aja ya, pemakaian 1 kali, volume pemakaian 1 kali per volume sediaan dikali dosis per DM kali 100%. Sekarang nyempil BJ ya. Sekarang disempilkan BJ di dalam rumusnya tadi ya. Oke. Ini dia contoh perhitungan BJ larutan. Parastamol 0,5 gram per 5 mili, sirup simplex 10%, Misifak Fusio 100 mili, S3DDC 1 ya. 0,5 gram di dalam 5 mili, artinya setiap untuk satu, berarti di sini adalah volume sediaan 100 mili dan volume 1 kali pakainya adalah 15 mili ya. Yang kita bahas dulu lah ya yang di 0,5 gram per 5 mili. Artinya apa? 0,5 gram per 5 mili ini kadar dari sediaan tersebut itu adalah 0,5 untuk 5 mili. Sedangkan di sini dimintakan itu adalah 1 sendok makan ya, sedangkan di sini adalah 1 sendok teh, berarti dikali 3-nya kan 1,5 gram untuk dia 15 mili ya. Jadi 3 kalinya gitu ya, karena dia yang diresep itu per 5, yang diminta itu 3 kalinya. Oke, berat sirup simplex itu adalah 10 gram per 100 dikali 100%. 10%. 10% itu adalah 10 per 100 dikali 100 mili ya, karena volume sediaan yang akan kita buat itu adalah 100 mili. 10 per 100 dikali 100 itu adalah dapatnya 10 gram. Berarti sirup yang akan ditimbang itu adalah bobotnya 10 gram. Nah, baru kita lanjutkan di perhitungan rasio antara sirup dan larutan. 10 per 100 sama dengan 1 per 10, artinya dia adalah kecil dari 1/6 ya. 10 per 10 itu kecil daripada 1/6, maka BJ larutannya adalah 1 gram per mili. Maka pada perhitungan DM dituliskan BJ-nya adalah 1 gram per mili ya. Jadi pada resep di tugas itu ada variasi antara yang persen dan memang sudah langsung ke bobotnya. Kalau dia sudah dalam bobot ya nggak perlu lagi hitung-hitungan persen seperti ini. Nah, ini adalah digunakan untuk perhitungan jika dia sirupnya di dalam persen ya. Oke, 10% dikali 100 mili berarti berapa gram? 10 gram. Nah, itu kadar bobot dari si sirup simplex itu diperlukan untuk perhitungan dari si BJ. Kenapa? Karena akan berkaitan sirup dengan volume seluruh larutannya tadi. 10 per 100 sama dengan 1 per 10 itu merupakan kecil daripada 1/6, maka BJ-nya adalah 1 gram per mili atau BJ-nya 1. Oke, nah ini dia perhitungan BJ-nya. Nah, contoh lain lagi gitu ya. Oke, ini contoh, tapi ini sama-sama 1 gram per mili. Oke, mungkin inilah ya yang jadi ini bisa nanti dicobakan lagi untuk yang BJ-nya 1. Kita lanjut dulu ke yang BJ-nya lebih dari 1/6, yaitu adalah 1,3 gram per mili. Oke, di sini efedrin HCl 5 mg per 5 mili, sirup simpleknya 10%, posionya 50 mili. Kembali lagi dihitung berapa berat sirup yang akan ditimbang. 10% dari berapa? Dari volume sediaan seluruhnya itu adalah 50 mili, berarti ada yang salah di sini. Berarti di sini Bu edit di 60 ya. Karena di sini di jawaban yang betulnya sudah dapat dia. Sebentar. Ini tetap
Oke, kita lanjutkan contoh perhitungan yang jika hasil BJ-nya itu adalah 1,3 gram ya. Oke, jadi seperti ini maaf, ada copy paste yang lupa mengeditnya. Oke. Contohnya di sini adalah efedrin HCl 0,005 gram per 5 mili, sirup simpleknya 20%, dalam larutan, volume larutannya itu adalah 100 ml, volume sendoknya, signanya 3 kali sehari 1 sendok makan untuk Bima 7 tahun ya. Jadi yang pertama kita cari adalah berat sirup ya, 20 per 100 dikali 100 sehingga dapatnya berat sirupnya adalah 20 gram. Nah sekarang 20 gram per 100 mili itu dapatnya adalah 1/5. 1/5 besar apa kecil daripada 1/6? Dan dia adalah besar daripada 1/6. Sehingga BJ-nya adalah 1,3 gram per mili ya. Jadi makanya Bu bilang harus diingat konsepnya besar apa kecil. Kalau kecil daripada 1/6 berarti 1 BJ-nya. Kalau besar daripada 1/6 berarti BJ-nya adalah 1,3. Sehingga nanti di DM harus dikalikan dengan BJ-nya sebenarnya BJ-nya itu adalah 1,3 gram per mili. Oke, kita lanjut ke contoh keterangannya dulu ya. Oh ya, ini sudah Ibu jelaskan juga tadi ya pada resep sebelumnya. Oke, mungkin dijelaskan lagi. Efedrin HCl 0,005 gram per 5 mili, artinya pasien mengkonsumsi 0,005 dikali 5 sama dengan 0,025 ini gram ya, kena typo lagi. Ini 0,025 gram per milinya ya, per milinya. Pada signa sendok takar yang digunakan adalah sendok makan 15 mili sehingga kadar obat menjadi 0,005 gram per 5 mili dikali 15 mili. Dapatnya adalah 0,015 gram ya, 0,015 gram untuk sekali pakainya. Kadar ini akan dimasukkan pada perhitungan DM. Nah, jadi pentingnya memahami kondisi penulisan kadar untuk sediaan larutan ini adalah di dalam ada gram per milinya seperti ini ya. Kalau yang seperti yang awal tadi gampang lah ya, 75 mg ya, itu langsung saja untuk ke DM. Nah sekarang kalau untuk yang ada kondisi tambahan seperti ini harus kita cari terlebih dahulu untuk berapa yang sesuai dengan si sendok takarnya ya. Nah pemahamannya adalah di keterangan ini ya. Oke. Yang akan dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan materinya untuk resep yang memiliki penulisan konsentrasinya itu adalah per 5 mili atau per volume untuk satu kali pakainya. Seperti resep sebelumnya itu efedrin HCl 0,005 gram per 5 mili. Nah sekarang apa sih artinya itu gitu ya. Jadi seperti kita akan jelaskan pada slide selanjutnya ini. Efedrin HCl 0,05 gram per 5 mili. Artinya pasien untuk satu kali konsumsi dalam dosis yang sudah direncanakan itu adalah dalam 5 mili berarti 5 mg ya, atau 5 mg atau 0,005 gram itu digunakan untuk 5 mili. Nah sekarang pada signa kondisinya adalah dokter meminta sebanyak C1 atau 1 sendok makan. 1 sendok makan berapa? 15 mili. Kalau yang tadi kan kadarnya adalah untuk 5 mili. Sekarang berarti yang diminta dokter adalah 3 kalinya ya, atau 15 milinya. Sehingga perlu dikali lagi yang diminta pada resep dikali berapa volume yang dibuatkan sama dokter untuk resepnya tadi ya. Sehingga 0,005 per gram per 5 mili dikali 15 mili volume signa itu didapatnya adalah 15 gram ya, atau 0,015 mili atau 15 mg untuk sekali pakainya ya.
pada awalnya di resep atau rancangan kadar konsentrasinya itu adalah 5 mg untuk 5 mili, tetapi dokter memintanya adalah 1 sendok makan. 5 mg per 5 mili, mili itu apa? Sendok teh. Sendok teh 5, berarti sendok makan 15, berarti berapa kali sendok teh? 3 kalinya. Sehingga 3 kali 5 berapa? 15 mg atau 0,015 gram untuk sekali pakainya sesuai dengan signa yang dimintakan sama dokternya tadi, S3DDC1. Di mana kadar perhitungan ini akan dipergunakan pada perhitungan DM ya. Mungkin sama seperti jika di pulveres itu resepnya itu tidak pakai DTD, artinya dibagi dulu nih kadar pada resep dengan berapa jumlah pulveres yang akan dibuat untuk perhitungan DM-nya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung yang ditulis pada resep itu yang akan dimasukkan di perhitungan DM ya. Oke, kita lihat perhitungannya BJ dan DM untuk yang BJ-nya 1,3 tadi ya. Oke, yang pertama itu dicari dulu data DM efedrin ya. Ini untuk 1 kali dan ini untuk 1 hari DM-nya. Umur pasien 7 tahun, berarti pakai rumus yang N per 7 N tambah 12 sehingga dapatnya adalah 19 dikali 50 mg untuk DM 1 kalinya sehingga didapatkan DM 1 kalinya 18,42. Lanjut kita ke perhitungan persen 1 kali. 15 mili dari mana? Volume 1 kali pakai. Dilihat dari signa per 50 mili. Ya mungkin diperbaiki saja ya. Ini yang 100 mili tadi ya. Karena resep sudah dirubah sebelumnya. Volume sediaan menjadi 100 mili dikali 1,3 gram per mili. Ini apa? BJ-nya ya. Kemudian dikali kadar pada resep setelah dia dikali dengan signanya itu adalah 0,015 dikali sama DM 1 kalinya dikali 100%, sehingga ini akan ada revisinya, perhitungannya akan menjadi seperti berikut. Sebentar kita hitung dulu. Dibagi 100 dibagi 0,01842. Oke, dapatnya adalah 15,88% ya. Nah, untuk perhitungan larutan ini hati-hati ya penggunaan satuan. Samakan satuannya. Kalau gram, gram dia seluruhnya. Kenapa Ibu bilang tadi? Karena DM atau BJ ini sirup sediaan posio perhitungan DM yang punya BJ karena kaitannya akan ada ke sini. Hilang semua satuannya tadi. Sehingga dapatlah dia di persen ujung-ujungnya ya, karena kita untuk mendapatkan satuannya di dalam persen. Oke, paham ya? Nah, untuk yang 1 harinya nanti bisa diperhitungkan kembali untuk di sama ya. Ini juga adalah di 15,88% karena dia adalah 3 kalinya. DM 1 hari itu adalah 3 kali dari 1 kalinya. 3 dikali 15. Oke, jadi aplikasi penggunaan BJ pada DM ini adalah untuk mendapatkan satuan akhir dari perhitungan DM, persen DM itu adalah dalam persen. Oke, kita lanjutkan ke penimbangan bahan-bahan ya. Oke, penimbangan bahan-bahan karena ini pengenceran sama konsepnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Tinggal diperbaiki saja kesalahan volume yang sudah dibuatkan ini ya. Ini jadi 100 jadinya nih ya. Oke, tidak perlu jadinya ya 0,100 mili. 0,4. Oke, diambil 2 mili. Sirup simplex 20% kali 100 dikali 100 itu dapatnya adalah dia di 20 gram ya. Oke. Aquades ad 100.
Kenapa ini ada perubahan-perubahan ini? Karena dari perhitungan resep awalnya ya, yang ternyata itu DM-nya itu masih di 1 gram per mili, karena target kita adalah untuk pembahasan DM 1,3 gram per mili. DM yang punya BJ 1,3 gram per mili. Oke, kita lanjut ke cara kerja ya. Oke, nah tadi di sini bisa dilihat ini adalah disetarakan. Kalau yang tadi dikalibrasi ya, silakan dijadikan catatan selanjutnya. Tadi ada istilah setara, sekarang lanjut itu adalah istilahnya disetarakan. Keumuman untuk yang disetarakan ini karena dia memiliki sirup ya, suatu sediaan sirup, di mana sirup itu tidak bisa diukur tetapi dia akan ditimbang menggunakan cawan penguap ataupun dia gelas ukur. Oke. Jadi botol disetarakan, efedrin glukosalus ditambah 10 ml aquades untuk melarutkannya, larut masuk ke dalam botol. Nah, plus satu lagi karena sirup simplag ini dia ditimbang langsung masuk ke dalam botol, jadi tidak perlu dilarutkan sama yang lain, sehingga nanti disinilah perlu atau pentingnya kenapa kalau sediaan sirup itu pakai KDSP, karena untuk sirup itu cara pengerjaannya itu langsung saja ditimbang ke dalam botol. Masukkan dalam botol, nanti yang zat-zat yang perlu dilarutkan, masukkan ke dalam botol. Otomatis kan dia tidak akan langsung bercampur tuh. Nah, makanya perlu ditambahkan label KDSP untuk sediaan satu fase homogen yang mengandung sirup. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk latihan. Berarti latihan ini ada tugas lagi. Yang dihitung adalah, yang dikerjakan adalah DM, penimbangan bahan-bahan, dan CK ya, itu yang akan dikerjakan. Oke, sudah habis untuk materi pertemuan kelima ini tentang perhitungan. Aplikasinya nanti kita akan ketemu di Meet, menjawab tugas-tugas yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ribet pastinya karena baru pertama kali mendengarkan, mempelajarinya. Nah, solusinya adalah sering-sering dipelajari, diulang-ulang lagi di satu bagian, dan kalau masih agak bingung didiskusikan sama temannya yang sudah lebih paham ya. Oke, mungkin sekian dulu materi dari Ibu. Ibu cukupkan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, kalau perhitungan-perhitungan ini solusinya hanya satu, tidak ada yang lain, sering-seringlah latihan ya. Makanya Ibu sudah berikan tugas untuk memperbanyak melatih dari pemahaman perhitungan DM, kriteria kelarutan, cara kerja, dan penimbangan bahan-bahannya. Oke, Bu, cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.